Oke, kita lanjutkan. Jadi Gus Coy, sebegitu banyakkah tuduhan kepada Anies Baswedan sampai Gus Coy begitu tadi kalau kata Bang Panda semangat ya, bukan emosional ya, semangat gitu bahas hal ini. Modal hidup kita emang semangat karena nggak punya apa-apa. Semangat, semangat begini, saya semangat untuk mengelirkan. Karena saya ikut terlibat betul pada saat itu ya bersama Ahok, karena Nasdem menugaskan saya bersama Ahok. Ada kesalahan-kesalahan, tapi ini harus kita ampuni. Waktu itu ada di LC juga di Metro. Tapi gini Gus. Sebentar, saya mau lanjutkan sedikit. Pada saat itu saya bilang kepada umat Islam yang hadir pada saat itu, oke lah, Ahok sudah minta maaf, sudah salah, kita maafkan. Karena yang minta maaf itu baik, tapi memaafkan itu lebih baik. Jadi nggak usah ke pengadilan. Waktu itu saya bilang gitu di forum, ya, di Hotel Borobudur. Yeah. Kan. Jadi ini menjadi penyebab. Lalu kemudian turunlah fatwa ulama, kemudian proses hukum. Nah, yang memproses hukum itu kan umat ya kan, yang mengatasnamakan umat itu ya. Nah, menurut saya ini nggak usah lagi diperpanjang, ini selesai. Ini pelajaran yang berharga ya kan. Ke depan sekali lagi kita nggak boleh menggunakan narasi agama apapun, ya. Meskipun di dalam fakta sosial menurut teorinya. Dalam politik itu pastilah orang memilih apa, siapa itu ada faktor-faktor yang Bung Pangi tadi sampaikan. Ada faktor sosiologis, faktor kultural, faktor wilayah. Itu tuh fakta dalam politik. Ya, fakta dalam politik itu menurut saya nggak ada masalah. Sepanjang, gitu ya, sepanjang tidak mengganggu persatuan. Dia tidak anti Pancasila. Pancasila ini final. Kita jangan merasa paling nasionalis. Kita ini hubbul waton minal iman. Cinta tanah air itu bagian dari iman. Bang Panda. Bukan segera profan. Jadi bukan sekedar ilmu biasa. Tapi itu ini bagian dari iman. Apapun politik identitas yang dikatakan, apalagi terkait dengan Anies dan sebagainya, itu saya bilang itu riak-riak kecil. Bangsa ini sudah melalui Poso, peristiwa Poso. Bangsa ini sudah melalui krisis Madura dengan Dayak. Bangsa ini sudah melewati konflik-konflik identitas yang menjadi pelajaran gitu loh. Mohon maaf lah, kasus ada ini kepada Anies ini soal kecil-kecil, soal riak-riak gitu. Tadi cukup dirasakan banget dampaknya. Enggak, saya mau kasih tahu bangsa ini bangsa besar. Okay. Saya tahun 60-an masuk Jakarta, itu masih perkelahian antar suku. Perebutan Jalan Sabang, perebutan Sarina, antar suku. Orang Batak masih main tikam-tikaman dengan orang are-are, bangsa orang Ambon dengan apa pasti kan. Setelah ada Sri Mulat dibikinlah gura-gura sehingga orang Batak kalau diledeki nggak tersinggung lagi. Ya orang Jawa kalau diledeki nggak tersinggung lagi. Kemudian ada Radio Prambors. Ya ada Radio Prambors, kemudian ada Sri Mulat. Maka kan Sri Mulat itu kan di samping DPR. Ya kan? Karena lebih lucu DPR-nya bangkrut. Sri Mulatnya gitu, pencoknya. Nggak, artinya dengan kesatuan bangsa ini sudah punya banyak pelajaran. Gitu loh. Sudah banyak pelajaran. Kita setuju dengan Pak Panda, memang begitu. Lihat itu, kan? kurang dahsyat apa itu? Sayang Pak Yusuf Kala nggak ada. Kok masih ada yang menggoreng isu itu Bang Panda sampai sekarang? Nggak laku juga, maka itu. Nah, maka itu dengar dulu, bersandarlah dengan PDI Perjuangan. Oleh karena nggak laku. Bukan. Dengan PDI Perjuangan. Sambil kampanye itu. Bukan. Kita ada narasumber juga nih Bang Novel Bangmumin bisa bergabung bersama kami, Wasekjen PA 212. Akhirnya bergabung. Jadi saya kasih tahu bahwa saya mengingatkan bagaimana dahsyatnya Poso. Bagaimana dahsyatnya. Dulu aku cerita lagi bagaimana konflik PRRI Parmesta, bagaimana konflik DITI dan sebagainya. Kita sudah lalui itu semua. Ya. Jadi mohon maaf lah buat kami PD Perjuangan, kita nggak risau dengan cerita-cerita ini. Ini wartawan yang sudah negarawan. Loh bukan, kita nggak risau itu dengan yang gitu-gitu. Ya mohon maaf lah, para pengamat politik, para mendramatisasi ada kegawatan gitu loh. Bukan, enggak, yang mau saya kasih tahu, bangsa ini sudah melalui begitu banyak pembelajaran kita sebagai bangsa yang membuat kita makin kuat, makin satu. Saya juga. Coba bisa bayangkan, suku Melayu yang paling kecil, orang Papua, orang Batak, orang Madura semua belajar Melayu. Bisa menjadi bahasa persatuan kita. Bahasa persatuan, ya. Iya, itu.
Apa yang dialami Malaysia 3 bahasa, apa yang dialami oleh Tagalog dengan Filipina, apa yang dialami ini gitu loh. Makanya tadi apa yang dibilang Bang Panda bahwa kita ini bangsa yang kuat, teguh ya. Itu Iya. saya juga lihat kasus misalnya di Ambon. Itu tual nggak kena dampak itu karena budayanya yang ngukat. Jadi Iya, bukan agama iya. tapi budaya yang membuat mereka nggak bisa perang. Oke. Jadi itu memang hebat. Itu yang di situ. lapangan, Dan artinya itu Bang di Panda. fakta di Coba lapangan. bayangkan ngerinya peristiwa itu, tapi bisa selesai, bisa damai. Nah satu lagi, Bisa ini gitu. bicara persepsi asumsi. Alasan tidak memilih Anies itu hanya 3,2% karena Anies dianggap didukung oleh kelompok intoleran atau bapak politik identitas. Hanya 3,2% dari data yang ditemukan. Nah tetapi untuk mencegah, yang kedua begini Mas Andro. Untuk mencegah politik identitas menurut saya, ini juga harus ada kaitan dengan pasangan calon presiden. Tapi boleh itu sebelum ke pasangan calon presiden, Bang Novel kita kasih ruang bicara dulu ya, Oke. boleh Bang Pangi ya. Iya. Bang Novel komentar dulu Bang soal politik identitas. Kalau kata Bang Panda tadi, kasus Ahok itu riak-riak kecil, sudahlah nggak laku lagi sekarang jualan politik identitas dalam pemilu 2024. Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya, selamat bergabung bersama-sama kita untuk sama-sama tentunya membangun bangsa, menjaga negara ini, menjaga Pancasila itu sudah sepakat. Ya. Itu sudah harga mati. Nah, betul, Pancasila sudah final. Jadi masalah politik identitas ini saya melihat memang tadi disebut-sebut Ahok, memang muaranya berawal dari kasus Ahok tentang penistaan agama. Disitulah terbelah kelompok pendukung penista agama dan kelompok yang membela agama. Nah, kelompok penista agama ini luar biasa, yang mereka akhirnya gagal untuk daripada membela Ahok, yang Ahok harusnya penjara, kemudian juga kalah pilkada. Tetapi mereka belum move on sampai saat ini. Mereka terus bagaimana mengupayakan kelompok-kelompok daripada pendukung-pendukung yang membela agama Allah berdasarkan Pancasila. Karena negara ini adalah negara identitas. Menghindarkan identitas sama juga menghilangkan Pancasila. Negara ini adalah negara ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila ketuhanan yang Maha Esa nggak boleh dilepaskan dari unsur apapun. Mau ekonomi, maupun politik, mau budaya, semuanya harus punya identitas adalah Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Itu sudah harga mati. Nah, menghilangkan, saya melihat ada PDIP ini inisiator daripada RUHIP yang emang mengganti daripada Pancasila menjadi Trisila dan menjadi Ekasila. Dan itu sudah ditandatangani oleh beberapa partai yang memang orang-orang yang kelotokan yang saya melihat ini kelabakan, kalah ketika itu terus membangun, ingin menghabiskan identitas negara ini. Karena identitas negara ini ingin dihilangkan itu adalah boleh dikatakan diduga belakangan adalah komunis gaya baru. Ataupun kelompok-kelompok penista agama, ataupun kurang-kurangnya adalah sekularisme. Masih ada memisahkan sampai sekarang? unsur agama dan memisahkan unsur agama dan ketuhanan. Dan itu nggak bisa dipisahkan. Karena fatwa MUI sampai saat ini masih berlaku tahun 2005 nomor 7, sekularisme itu haram. Memisahkan politik dari agama adalah haram. Jadi sudah kewajiban kita umat Islam ataupun siapapun yang beragama di Indonesia nggak boleh dilepaskan daripada identitas. Karena negara ini beridentitas yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Melepaskan identitas negara ini itu bisa dicurigai ingin menghapuskan ideologi bangsa dan itu sudah tertuang. Mereka sudah kalah. Akhirnya mereka mencoba merubah daripada konstitusi. Kita taat kepada konstitusi selama konstitusi itu tidak menyimpang daripada ayat-ayat suci. Yang selama ini Pancasila sesuai dengan ayat-ayat suci. Karena memang itu warisan ulama. Warisan penerus daripada ulama, rumusan ulama Pancasila. Sehingga unsur ketuhanan yang Maha Esa itu pasal 2, 3, dan 4 nggak boleh dilepaskan daripada ketuhanan yang Maha Esa. Bahkan kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika itu nggak boleh dilepaskan daripada ketuhanan yang Maha Esa. Kita harus terikat dengan ketuhanan yang Maha Esa. Melepaskan identitas negara ini sangat berbahaya. Ini perbuatan makar. Ini perbuatan makar dan yang melanggar makar itu dari inisiator PDIP sudah kita laporkan Astiato tuh inisiator PDIP dan Dika Cipta Dia Pitaloka, begitu juga mungkin ada unsur Dikap Citaning Proletariati yang memang kita lihat ada unsur-unsur ingin menghabiskan, memangkas Pancasila. Sampai saat ini tidak? Sampai saat ini mereka yang kalah dengan RUHIP, mereka juga dengan kalah dengan pendukung-pendukung Ahok, mereka melancarkan membentuk opini yaitu untuk menghancurkan daripada orang-orang yang mendukung daripada politik identitas. Ya. Kita beri kesempatan Jadi dulu untuk sah, PDIP. sebentar saya sebutkan. Jadi sah, negara ini dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945, negara menjamin kepada penduduknya untuk memeluknya agama masing-masing. Jadi politik identitas ini harus dilindungi. Itu hak asasi manusia.
melanggar daripada hak asasi manusia itu adalah Bukan suatu keharaman ya? Bukan suatu keharaman. Justru MUI menyatakan memisahkan agama dan politik itu haram, bukan dinyatakan sebagai orang Islam Oke, lagi. Terima Bang kasih. Panda.